Selamat pagi, selamat hari Kamis. Selamat hari Kamis. Kak Cynthia, kenapa hari Kamis kita mesti ke sekolah minggu? Soalnya hari Kamis ini tanggal merah, Kak. Betul. Terus kalau tanggal merah emang mesti sekolah minggu? Karena tanggal merah ini kita memperingati umat Kristen semua merayakan, Kak. Rayakan apa? Kakak tahu nggak perayaan umat Kristen itu apa aja? Tahu. Yang pertama apa? 1, Yesus lahir hari Natal. Betul. 2, Yesus mati di salib. Betul. 3, Yesus bangkit. Ya. 4 itu Yesus naik ke surga. Nah, yang keempat ini, Kak, di tanggal Oh. merah ini kita semua memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, gitu. Gitu berarti. Makanya hari ini kita mengajak adik-adik di rumah untuk beribadah sekolah minggu. Gitu ya. Gitu, Jadi Kak. semua orang Kristen di seluruh dunia nih. Semuanya, Kak. Bukan cuma orang Suprapto. Bukan dong, bukan. semuanya. Kalau gitu sekarang kita mau siap-siap ibadah. Ya, betul. Berarti kita mesti siap-siap udah mandi, Udah pakaian yang rapi pastinya. udah siapin Alkitab, Dan juga uang persembahannya. lalu udah sarapan. Supaya perutnya nggak lapar kan, Kak? Betul. Lalu udah minum susu. Ya betul, udah minum susu. Nah, sekarang kita mau siap-siap ikut ibadah ya. Yang paling penting, Kak, adik-adik itu kalau misalnya kakaknya suruh berdiri, suruh nyanyi, semuanya juga harus gerak gitu. Oke. Kalau saya sehat, kalau Kak Cynthia? Sehat. Kalau- Kayaknya bang pemusik kakaknya Aku mau tanya dulu, Bang Indra sehat? Sehat. Sehat. Bang Willy? Sehat, Kak. Sehat. Sebelah sana? kalau Karut Sehat. dan yang terakhir Bang Ruben. Sehat. Iya. Sehat. Karena semuanya sehat. Kesehatan itu kita dapat itu dari Dari Tuhan. Dari Kak. Tuhan. Karena Berarti Tuhan itu baik. baik. Berarti kita mau nyanyi God is So so good. God is so good. Pakai jempol ya. Betul. Oke. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Nah, tadi kan di awal kita belum ajak adik-adik berdiri nih, Kak. Oh iya, lupa. Nah, kita mau nyanyi lagu Yang semangat dong. Masih lebih semangat lagi, Kak. Masih Tuhan Yesus baik. Tapi adik-adiknya semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Sebelum itu kita minta Bang Ruben untuk pimpin kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersama dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami Tuhan dari tidur kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan untuk mengikuti ibadah kami, untuk bersuka cita Tuhan atas kenaikan-Mu yang kudus. Berkati kami Tuhan dari ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya semua itu berjalan dengan kehendak-Mu. Jangan kehendak kami ya Bapa, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Amin. Terima kasih ya Bang Ruben. Kak Cynthia, sekarang kita mau lanjutin membaca Hukum Taurat. Adik-adiknya boleh duduk ya Kak ya? Oh iya, duduk dulu. Duduk dulu. Nah, adik-adik kita mau lanjutin hukum Taurat yang minggu lalu itu yang ke-5. Sekarang berarti kita yang ke-6. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian ya, biar siap-siap. Kita mau angkat pujian Rumah Bapakku di surga mulia. Bahasa Indonesia aja Kak. Oke, berarti saya bahasa Batak ya. Iya betul. Oke. Adik-adik, mari kita mengucapkan secara bersama-sama Tita ke-6. 1, 2, 3. Jangan engkau membunuh. Bahasa Bataknya Kak? Patik paonopon unang homamunu. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya ya Kak Cynthia, kita tuh harus takut serta kasih kepada Allah. Nah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita ataupun mendatangkan bahaya kepadanya. Tapi kita harus bersahabat, harus membantu kebutuhan hidup mereka. Gitu deh. Nah, sekarang kita mau mengajak adik-adiknya bangkit berdiri kembali. Kita mau mengucapkan iman rasuli. Oke, pengakuan iman percaya ya sebagai betul. Orang Kristen. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Berkereta awan putih Kak, karena kan kita merayakan kenaikan Yesus. Nah, Yesus punya kendaraan sendiri. Kendaraannya adalah awan putih naik ke surga. Kita siap-siap, kita mau sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mengingat kembali ayat hafalan minggu yang lalu. Kylie inget gak? Ingat. Tapi kayaknya aku ingatnya yang kelas kecil deh. Oh, Aku kelas kecil aja ya. iya, aku ingat semuanya sih. Aku nggak bisa melupakan Pinter banget hafalan yang kamu. lain. Iya Oke. benar. Aku kelas kecil aja, nanti kasih dia yang 2 kelas ya. Oke. Oke, kelas kecil mulai kelas Kanaa sampai kelas Yon B. Mari kita sama-sama bilang yang kencang 1, 2, 3. Aku akan menceritakan kebaikan Tuhan Yesusku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku akan menceritakan kebaikan Tuhan Yesusku. Silakan Kak Cynthia. Sekarang kelas tengah kita ucapkan bersama-sama. Dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang yang terakhir kelas besar, sekarang kita ucapkan bersama-sama Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu perintahnya Tuhan ya. Betul. Sekarang kita mau dengarkan, disegarkan lagi sama firman Tuhan. firman Tuhan. Supaya hatinya segar, pikirannya segar. Lalu apanya lagi yang segar ya? Semuanya pokoknya segar, Kak. Semuanya segar. Berarti kita mau siram-siram dong? Mau siram-siram. Siram Siram sama hati firman kita, Tuhan. Kak, Sama firman supaya Tuhan, ya. bertumbuh. Oke. Kita mau nyanyi Tuhan siram lagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari ikuti membacanya dalam hatimu. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah hari yang spesial bagi orang Kristen. Karena hari ini kita beribadah memuji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Walaupun hari ini bukan hari Minggu. Hari ini kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga setelah 40 hari dia bangkit dari antara orang mati. Yesus naik ke sorga setelah 40 hari dia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari itu? Yesus selama 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Dan dia juga menunjukkan tanda-tanda bekas dari penderitaan yang dia alami. Dan itulah yang membuktikan dia bahwa dia hidup. Dan selama 40 hari itu Yesus mengajar. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi pada suatu hari ketika Yesus sedang makan bersama dengan muridnya, maka bertanyalah mereka kepada Yesus. Kita boleh lihat dari video ini. Yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kita sudah melihat dan mendengar cerita tentang Yesus naik ke sorga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus naik ke sorga? Mengapa Yesus naik ke sorga? Jawabnya, karena Yesus berasal dari sorga. Dia Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Sekarang di manakah Yesus berada? Jawabnya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Adakah di antara adik-adik sekolah minggu tahu untuk apa Yesus naik ke sorga?
Untuk apa Yesus naik ke surga? Jawabnya, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepada Dia. Sekarang Inang mau tanya, percaya enggak adik-adik sekolah minggu punya tempat di surga? Yakin enggak kita punya tempat di surga? Yang pasti kita harus katakan, kita yakin kita punya tempat di rumah Bapa di surga. Karena banyak tempat di rumah Bapa. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kita harus tetap percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang menjadi jalan bagi kita untuk sampai ke surga. Adik-adik sekolah minggu, adakah di antara adik-adik sekolah minggu yang tahu isi dari Yohanes 14 ayat 6? Ada enggak? Coba tunjuk tangan. Kalau enggak, coba buka Alkitabmu. Coba buka Alkitabmu, buka Yohanes 14 ayat 6. Kita sama-sama membacanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan bagi kita untuk sampai ke surga. Karena itu, mari tetap beriman, percayalah kepada Yesus. Karena Yesus adalah pemilik surga. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada tugas yang diberikan bagi kita. Apa tugasnya? Ada yang bisa jawab? Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Siapapun kita, apakah kita anak sekolah minggu, apakah orang tua dari sekolah minggu, atau opung sekalipun, bahkan guru-guru sekolah minggu juga harus menjadi saksi Kristus. Tapi bagaimanakah kita untuk menjadi saksi Kristus? Saya kan Inang masih kecil. Saya nggak pintar ngomong. Saya nggak pintar untuk cerita-cerita Alkitab, cerita tentang Yesus. Tapi kalau cerita drama Korea aku bisa. Coba deh ditanya. Pasti lebih pintar menceritakan drama Korea. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita. Anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Tapi bagaimana? Jawabnya, mari kita melakukan perbuatan baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu bisa melalui tanganmu. Bisa melalui kakimu. Bisa melalui matamu. Bisa melalui hatimu. Masih ingat enggak adik-adik sekolah minggu nyanyian kita ketika kita masih tatap muka di gereja? Buku Ende nomor 550. Di sana dikatakan, coba adik-adik sekolah minggu ikut nyanyi ya. Tangaku namet-met hulehon ma tu debata dai nangi
nalojai sayu rupaku namai tangaki dihomai tangaki dihomai. Di ayat 2 juga dikatakan, kakiku yang kecil ku berikan pada Tuhan. Ku berlari melayani panggilan ibu yang lelah. Pakai kakiku Tuhan, pakai kakiku Tuhan. Kamu bisa bersaksi memakai kakimu. Ketika orang tuamu memanggilmu, berlarilah, jawablah dengan mulutmu. Berbuatlah yang baik. Bahkan lidah kita yang kecil juga bisa kita pakai untuk bersaksi tentang Kristus. Dengan kita menghibur, dengan kita berbicara dengan kata-kata yang baik. Tidak boleh mengumpat, tidak boleh marah-marah. Tapi mari berbicaralah yang baik. Dengan kita mau menghormati orang tua kita. Ini yang mau diingatkan firman Tuhan bagi kita. Pakai semua yang ada padamu. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan yang pasti Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita melakukan yang terbaik untuk Dia. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai memberkati kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami boleh beribadah mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini kami boleh Tuhan memuji Engkau dan Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Kami yakin dan percaya. Kami punya tempat di sorga karena Engkau sudah menebus kami dari dosa kami. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dan itulah menjadi cara kami untuk bersaksi. Menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Penyelamatanmu kepada dunia ini. Kami mau pakai tangan kami. Kami mau pakai mulut kami, mata kami, hati kami, bahkan lidah kami. Untuk alat-Mu bersaksi, memberitakan kabar keselamatan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan akan menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Itu janji-Mu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Walaupun kami masih kecil anak sekolah minggu. Tuhan akan pakai kami menjadi alat-Mu. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan orang tuanya. Engkau berkati semua seisi rumahnya. Dan Engkau berkati pekerjaan orang tuanya. Supaya melalui itu Tuhan, mereka boleh membutuhi kehidupan anak-anaknya. Jauhkan dari kami semua sakit penyakit COVID-19. Dan biarlah kami tetap sukacita melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Kak Cynthia, tadi kan kita udah denger Inang Pendeta cerita nih bahwa firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga mau Menyediakan tempat buat kita. Buat saya dan kamu orang percaya. Dan orang percaya. Nah supaya kita semakin ingat firman-Nya, kita mau kasih ayat hafalan lagi. Buat kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Tapi boleh nggak Kak, jangan kita terus. Mungkin abang pemusiknya yang mau ngasih tahu nih adik-adiknya ayat hafalan buat hari Minggu tuh apa sih? Gitu. Yang kelas kecil dulu deh siapa? Oh Bang Indra aja ya.
Karena kan Bang Indra punya ponakan masih kecil-kecil. Oh iya benar Kak. Jadi aku kasih Bang Indra kelas kecil, kelas tengahnya kasih siapa? Kelas tengah itu mungkin Karut aja deh. Oh Kak Ruth. Karena dia pemusik perempuan jadi Oke, tengah-tengah. berarti kelas besarnya Bang Willy. Tadi soalnya Bang Ruben kan udah ya, marah benar. kalau Iya, dikasih kerjaan oke. terus ya. Kita mulai dari Bang Indra kelas kecil. Untuk ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil itu ada di Tuhan Yesus naik ke surga disediakan tempat untukku. Terima kasih Bang Indra. Sekarang kelas tengah. Kelas tengah Kak Ruth. Kelas tengah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Kak Ruth. Sekarang Bang Willy yang kelas besar. Untuk adik-adik kelas besar, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, terima kasih Bang Willy. Udah selesai. Ayat hafalannya adik-adik harus ingat, harus dikirim ke grup masing-masing. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Betul, nanti kirim ke rekening gereja yang ada di bawah gereja. ini. Kita mau angkat pujian ke kelas Niroha Doau Dingolukon. Itu lagu bahasa Indonesianya apa ya? Adalah sukacita oh di iya, hatiku. adalah sukacita di hatiku. Adik-adik sekolah minggu, Kakak Cynthia, Abang, juga Kak Ruth, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga kita sudah selesai hari ini. Ingat, apa Kak Cynthia ingatnya? Ingat pesan Tuhan Yesus untuk adik-adik semua bahwa kita harus tetap setia memuji Tuhan dan selalu bertekun di dalam doa. Harus jadi anak yang baik dan juga benar. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua ke rumahnya yang kekal. Di surga pastinya. Nah, kita akan menutupnya dalam doa. Kita semua bangkit berdiri. Ambil sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia. Karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, ibadah peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga telah selesai. Kami dari semua pendeta, dari semua sintua, dari Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.